الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني رحمني ورحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kami kali ini tak lupa kami mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua dari nikmat-nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua nikmat inilah yang bisa membedakan mana seorang mukmin, mana seorang muslim, dan mana seorang yang kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya. Bersyukurlah wahai jamaah sekalian atas kedua nikmat terbesar ini, karena semua manusia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang dipilih menjadi orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Tentu sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala apabila kita senantiasa mempertahankan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari juga senantiasa kita memperbanyak salawat, memperbanyak salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak bersalawatnya, orang yang paling dekat nanti posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa melazimi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah haqqat alaihi syafa'ah yaumil qiyamah, berhak untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Orang yang memperbanyak solawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anil Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepadamu kematian, sebelum kita meninggal dunia. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana sikap orang-orang yang pada waktu dia dicabut nyawanya, pada waktu dia mengalami kematian. Mereka mengatakan fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka mengatakan, wahai Rabbku, jikalaulah engkau menundanya sedikit saja, menundanya sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dengan harta yang aku miliki, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh, akan menjadi orang-orang yang baik.
wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menunda apabila sudah datang waktunya, apabila sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat Al-Qur'an ini memberikan kita perintah untuk kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, memanfaatkan kehidupan kita sebaik-baiknya. Dikala kita memiliki harta, janganlah kita pelit terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dikala kita memiliki jabatan, janganlah mempersulit segala-gala urusan. Dikala kita diberikan kelapangan, mari kita lapangkan saudara-saudara kita. Dikarenakan bahwa penyesalan bagi orang-orang yang pada waktu sakaratul maut itu adalah pasti mereka akan alami. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tiadalah seorang pun yang mengalami kematian kecuali mereka akan menyesal. Qalu, kemudian para sahabat bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nadamatuhu?" Apakah yang disesali oleh orang-orang yang mengalami kematian itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana muhsinan nadiba alla yakunu izdad." Jika yang mati, yang meninggal itu adalah orang yang baik, orang yang saleh, mereka menyesal alla yakuna izdad. Kenapa mereka tidak lebih banyak lagi mengerjakan amal-amal kebaikan? Itulah yang disesali oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang amal perbuatannya baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana musian." Dan jikalau orang-orang yang mengalami kematian itu orang-orang yang musian, orang-orang yang jelek amalnya, orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang kafir, nadiba alla yakunu naza'. Mereka menyesal kenapa mereka lakukan, kenapa mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis lain juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala man kana lahu malun yablughu hajju baiti rabbih aw tajibu alaihi zakat falam yaf'al sa'ala ar-raj'ah indal maut. Pada hadis ini Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang memiliki harta, yang dengan harta itu dia bisa menunaikan haji ke Baitullah, dia bisa menunaikan haji, atau dia memiliki harta yang ukuran nisab zakatnya, kemudian tidak dia kerjakan, mereka akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan hidup lagi. Sa'ala rajah indal maut. Mereka meminta dikembalikan lagi oleh Allah pada waktu mereka mengalami kematian. Faqala ar-rajul, ya Ibn Abbas, berkata seseorang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ittaqullah fa innaha yas'alu rajah al-kufar. Bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha yas'alu rajah al-kufar. Sesungguhnya orang-orang yang meminta kembali ke dunia, kembali dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang kafir. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut ila akhiril ayat. Ini menandakan bahwasanya semua kita akan mengalami penyesalan manakala ajal menjemput kita. Orang yang baik akan menyesal kenapa tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang berbuat maksiat, kenapa mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengurangi rasa penyesalan kita nantinya, mari kita gunakan kesempatan hidup kita ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka
alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadamu untuk menyembah hanya kepadanya dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah karena Allah Subhanahu wa taala atau ibadah itu efeknya kekal. Pengaruhnya nanti kita akan bisa saksikan. Begitu juga amal-amal kejelekan, pengaruhnya akan kita saksikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan sebesar biji zarrah, dia akan melihatnya. Barang siapa yang melaksanakan, begitu juga barang siapa yang melaksanakan sebiji zarrah daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihatnya. Selagi bahwasanya efek daripada kebaikan dan keburukan itu kita akan menyaksikannya, kita akan melihatnya. Amal kebaikan atau amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah amal soleh. Allah Subhanahu wa taala firmankan, jelaskan bagaimana angan-angan daripada orang-orang yang sudah meninggal dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Dengan harapan mereka berharap kepada Allah untuk dihidupkan kembali, dengan harapan mereka melaksanakan amal soleh terhadap apa-apa yang tidak dia kerjakan semasa hidupnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita jadikan momen kita bertemu dengan bulan Rajab, bulan haram, bulan untuk kita melaksanakan amal soleh, amal ketaatan, untuk kita persiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan yang sangat mulia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita beramal soleh, kemudian kita dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh amal kebaikan dan amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Summa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwa al-ghafurur rahim.